ketaatan, iman, dan permasalahan hidup ya. Tadi kan Bapak Gembala kita kan bilang bahwa Tuhan memberikan kita masalah dalam hidup kita ini kan untuk menguji iman kita ya. Koreksi kalau saya salah ya. Saya tadi timbul pertanyaan. Iya betul. Jangan lupa ditutup itu. Kamar mandi. Ya. Saya pikir menjelaskan pertanyaan. 2000 aja boleh. Mahal-mahal. Jadi pertanyaannya tadi, apakah masalah yang kita alami dalam hidup kita ini itu datangnya dari Tuhan? Oh iya, tadi kan jelasin. Ya, apakah datangnya dari Tuhan? Terus kalau memang datangnya dari Tuhan, kan ada ayat yang bilang bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan terbaik, rancangan yang tidak membawa celaka gitu. Nah, apakah ini bertolak belakang jadinya? Atau konsepnya sebenarnya masalah yang kita alami ini terjadi bukan dari Tuhan, cuma Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kita alami. Tapi permasalahan ini datangnya dari setan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai iman. Yang mana yang lebih baik kalau menurut pandangannya Bung Rompeng? Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, atau saya punya iman juga cuma sebesar biji sesawi, tapi saya tetap percaya walaupun gunungnya nggak berpindah. Oke, keren. Kira-kira yang lebih berkenan di mata Tuhan yang mana tuh? Ya gitu aja, sekian, terima kasih. Oke. Mantap Bung Ruli, luar biasa. Nyanyi dulu nggak? Walaupun gunung. Oke ya. Ini Enggak, apa lagunya. kita sharing ya. Kita namanya komsel kok. Benar, jadi kita diskusi sharing. Kalau ada yang mau nanya boleh. Asal jangan matematika, sama fisika saya nggak bisa. Jadi ya kita belajar ya. Jadi tadi bertanya, apakah semua masalah itu datang dari Tuhan atau Tuhan izinkan masalah itu emang Tuhan izinin gitu? Gitu mau maksud bukan? Nah, jadi memang kita nggak bisa menjawab sederhana iya atau tidak sebenarnya. Apakah masalah itu semua datang dari Tuhan? Gak sesederhana kita bilang iya atau tidak. Ada masalah yang memang ternyata itu akibat karena kita tidak mempercayai Tuhan. Itu. Akhirnya kita bikin keputusan sendiri. Dan keputusan sendiri itu yang ada efek domino dalam kehidupan kita sampai sekarang. Contoh gampangnya apa? Yang saya alami juga lah sendiri. Saya juga orang dulu khawatir soal keuangan. Tentu sama istri saya juga sama. Kalau masalah pinjol, kita juga pernah pinjol. Pernah masalah. Pernah. Kita jujur aja. Tapi kenapa, yang jadi pertanyaan, kenapa saya bisa pinjol? Nah, itu kan harus kita pikirin balik sekarang. Kenapa saya bisa pinjol? Kalau saya pribadi, jujur, karena saya khawatir. Cara cepat deh. Nah, ke bank ada bunga apanya borong. Cara cepat. Ya udah pinjol aja lah, gampangnya lah ya. Mungkin satu kali aman, bayar nggak masalah. Tapi kita mesti tahu cara main setan, Bapak Ibu. Satu kali aman, nih bisa kok gue mampu bayar. Iya satu kali aman. Jadi ini jadi akhirnya boleh nih sekali lagi. Nah akhirnya bisa aman sekali lagi, aman sekali lagi. Jadi udah kebiasaan. Nah ini yang jadi masalah. Apakah itu dari Tuhan? Karena keinginan hatimu sendiri. Akhirnya saat kita membuat pilihan itu, akhirnya saya nggak bisa bayar tuh, pernah. Oh gimana nih, makin mentok kita. Itu setengah mati, setengah modal urusannya itu. Mau nggak mau didatengin Ambon sekomplek juga udah ada gunanya. Sama Ambon kok bodo amat saya gitu. Jadi ini kan jadi satu hal. Nah itu contoh ya, contoh yang saya alami. Kadang-kadang ada satu masalah pun, nah ini bedanya. Ada masalah yang memang kalau kita bilang ini dari Tuhan, contoh satu yang kita nggak bisa kendalikan, satu nggak bisa dikendalikan, tapi ini juga masih abu-abu menurut saya. Apa? Sakit penyakit. Nah,
Ini masih abu-abu loh ini menurut saya. Kadang ada seseorang, contoh kalau di Alkitab, kan pernah ada orang yang buta. Murid-murid Tuhan Yesus nanya, ini orang dosa siapa dari lahir? Apa karena dosa dia sendiri atau karena dosa orang tuanya atau kakek neneknya gitu kan? Tapi Tuhan bilang apa? Dia ada masalah begini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, tapi juga orang, kenapa saya bilang penyakit ini juga bisa jadi abu-abu? Ada juga karena kesalahan kita juga, Pak. Gak jaga makan. Kayak saya nih. Saya dulu pikir, aduh Tuhan masih muda, kena darah tinggi harus minum obat rutin. Ya, ya karena saya gak jaga badan, olahraga kayak jalan kayak segala macam. Kita itu kayak istri saya kan ada gula juga. Ya udah kita sama-sama bertobat. Ayo kita perjalanan masih panjang. Itu kadang-kadang kita mesti mengkaji mana masalahnya memang Tuhan dari datang dari Tuhan, mana yang menguji, mana yang enggak. Beda kalau kisahnya Ayub, ya kan? Makanya setiap orang kan punya kisah beda-beda, dan ini yang bingung ya. Kadang-kadang kan yang membuat orang akhirnya berpikir, kita suka banyak dengar kesaksian orang. Kesaksian orang itu kita nggak bisa jadikan itu patokan cara Tuhan bekerja. Beda-beda ya. Beda-beda. Karena ada kan suka ada pendeta yang khotbah, saya hutang saudara miliaran, tiba-tiba Tuhan tolong hutang saya lunas. Saya kalau bisa pertanyaan kayak Bu Nurli tadi, Bu mau nanya dari mana lunasnya? Nah itu mesti detail. Kadang orang berbicara cuma soal bilang ini lunas, tapi kita nggak diceritain dari mana. Kadang orang cuma kesaksian untuk validasi diri, ada loh hati-hati. Supaya dia, oh lihat ya Tuhan dengar doa gue. Tapi apa yang terjadi? Jemaat-jemaat yang dengar kan imannya kadang-kadang belum semuanya bertumbuh. Ada yang rapuh, jadi akan berpikir, wah ini Tuhan nggak adil. Jadi dengar gue doanya sama, Tuhan yang sama, tapi kok kenapa begini? Ini kan yang pernah dulu dibahas. Kan? Ya ini makanya hati-hati. Kita mesti benar-benar punya komitmen dengan Tuhan, punya hubungan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ada masalah pasti Tuhan beresin, pasti. Tapi intinya gini, ada juga satu tindakan, sikap hati kita untuk kita stop. Nah, sebenarnya jadi masalah ini, hati kita nggak bisa ngerem. Saat kita terikat dengan sesuatu, udahlah ini aja, tunggu Tuhan kelamaan. Padahal kan kalau kita mau libatin Tuhan dengan pekerjaan kita, mungkin Tuhan cari nikmat dong, saya nggak ada ide mau usaha apa atau mau bikin apa ya. Pasti saya tahu, pasti Tuhan ada berkat, pasti ada jalan, pasti kalau saya percaya begitu. Biarpun memang waktunya kita bukan waktunya Tuhan, ya kan? Mungkin mepet bayaran uang sekolah anak saya dulu, aduh udah ditagih, mau gimana nih, malu nih, tambah Tuhan bapaknya sekolah nunggak, ya kan? 1 bulan lewat, aduh gimana 2 bulan 3 bulan, emang kan kita pikir khawatir, tapi udahlah saya orangnya slow aja, bawa santai aja, yang penting kita komunikasi, kita bilang nanti ya daripada kita nggak jelas ya kan, akhirnya saya tawarin sesuatu, oh ya puji Tuhan akhirnya bisa. Nah inilah setiap orang beda-beda. Nah tadi pertanyaan, mana iman yang lebih mantap antara iman biji sawi memindahkan gunung seperti firman Tuhan bilang, atau iman yang biji sawi tapi gunung gak pindah tetap percaya? Kalau saya lebih pilih yang kedua, Bu Nurli. Kenapa? Karena kan kita lihat dulu jenis iman apa nih yang dimaksud. Iman itu bukan belief system, beda. Belief system itu kayak misalnya kan pernah dengar khotbah, mulut kita tuh penuh kuasa. Jadi orang banyak salah artikan. Mulut kita penuh kuasa itu jadi berkata kita ngomong apa aja yang kita mau, rumah, mobil itu akan jadi milik. Oh, nggak gitu juga konsepnya. Tapi mulut kita itu punya kuasa, maksudnya akan memberkati orang lain. Kita juga dengan mulut kita bisa juga mematikan rohani orang lain, membunuh seperti pedang ya. Nah itu, tapi kenapa gunung itu nggak berpindah lebih bagus ya? Karena iman yang benar, kalau buat saya pribadi, tetap percaya pada pokoknya, yaitu Tuhan. Bukan terhadap apa yang Tuhan harus lakukan, baru kita percaya. Tetapi karena kita sudah tahu perbuatan Tuhan, walaupun gunung nggak pindah pun, itu tetap Tuhan tetap satu-satunya Raja tersebut. Jangan-jangan kadang-kadang suka salah gini, saya ada suka bercanda dulu. Kita beriman, pindahin gunung, gunungnya nggak pindah-pindah Tuhan. Ternyata Tuhan bukan suruh pindahin gunung yang ono, ternyata gunung yang ono pindah. Beda. Jadi kadang-kadang kita menurut versi kita mau pindahin, wah saya beriman, gunung Salak pindah, padahal yang pindah gunung Jonggol. Jadi kan kita yang terbaik yang dari Tuhan nih. Makanya dalam doa kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan, saya mau ini supaya utang saya lunas dengan cara ini. Jangan. Berdoa gini ya Tuhan, kalau memang saya ada utang, ada masalah, biarlah
ini terjadi kehendak sesuai kehendak Tuhan, apa yang terbaik bagi Tuhan itu yang terjadi atas hidupku. Itu aja. Makanya kita ikut aja Tuhan, percaya setiap langkah kita bersama dengan Tuhan, masalah itu gak ada apa-apanya dapat Tuhan. Pas masalah itu mendewasakan kita. Ada lagi mungkin pertanyaan atau Bung Ruli ada lagi yang mau ditanya? Ya, satu lagi. Ah,